Hati saya. Jadi Mazmur pasal 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa. Jadi semuanya tidak terkecuali dengan kebenaran. Dan demikianlah Tuhan adalah tempat pelindungan bagi orang yang terinjak. Pelindungan bagi yang terinjak dan terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi sungguh ini meneguhkan, katakan di dalam hati saya, Allah adalah Allah yang adil untuk berkaitan dengan suatu keadilan itu pasti ada namanya keputusan, dan yang diputuskan dan kemudian harus dijalankan keputusan itu. Dan juga keadilan berkaitan dengan, ya di sini ada hukum, hukum itu seringkali kalau matanya ditutup, jadi dia tidak melihat, menjadi tidak memandang. Kalau sekilas yang saya pahami, ya tidak memandang orang begitu ya, baik dalam status apapun dia sama. Tapi hal ini sangat sulit sekali untuk di dunia ini, keadilan yang katakan keadilan yang 100% gitu ya. Karena di mata manusia adil, tetapi di mata Tuhan ya bisa beda. Nah, tetapi di sini Tuhanlah yang menjadi hakim, dan dia akan mengadili bangsa-bangsa. Semua bangsa tidak terkecuali, ya bangsa dengan kondisi yang maju ataupun tidak maju, tetapi semuanya dia diadili dengan kebenaran. Nah, di sini saya sangat sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu ya menjadi tempat pelindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang katakan ya mengalami tidak keadilan, dan kemudian menjadi tempat pada waktu kesesakan ketika menerima ketidakadilan. Dan saya bersyukur mengenal Allah itu adalah Allah yang suatu sosok pribadi yang memang bisa dikenal, dan dia menuntun dan memberikan kesegaran selalu. Jadi di kemarin hari Minggu ada sesuatu yang tidak mengenakan karena memang di rumah terus dari pagi, bahkan dari hari Sabtu. Nah, kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol, dan kemudian saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Ya, ketika mengerjakan di rumah udah suntuk, udah bosen. Jadi akhirnya sore-sore akhirnya kami pun memutuskan untuk keluar. Tapi di situ Allah adalah Allah yang menuntun, ya Allah yang menuntun.
Dan ketika menyelesaikan, setelah selesai keluar, kemudian kembali ke rumah juga dengan suasana, dengan hati yang bersyukur dan dengan kesegaran yang baru. Jadi Tuhan, ini kami di rumah terus kami suntuk, anak-anak juga menanya, mau pergi nggak Pak, mau pergi nggak Mah? Jadi memang belum ada rencana, dan tadinya udahlah nggak pergi juga nggak apa-apa gitu ya. Yang namanya udah lebih dewasa, mesti kalau pergi ya pergi kemana, dan juga ditambah suasana kemarin sore hujan deras. Ya, saya sungguh bersyukur punya Allah yang dimana saya bisa mengenal day by day, dan itu sungguh menyenangkan pengenalan akan Dia. Ya, saya berdoa biarlah ada kita merasakan keadilan Allah hari demi hari. Walaupun saat ini ujian yang memang Allah berikan adalah ujian waktu, dan biarlah ujian waktu ini memurnikan hati kita di dalam kondisi apapun, di dalam posisi apapun. Sebagai saya pengajar, belajar untuk memberikan keadilan dalam hal, katakan, memberikan informasi, memberikan nilai, dan kalian juga belajar untuk, katakan, memberi yang terbaik dan melakukan apa yang dianggap kita benar. Biarlah pengenalan dan juga kita menilai juga semakin dewasa tentunya. Amin. Ya, kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Silakan buka di halaman. Ya, saya sudah periksa sebagian, walaupun masih 3 orang. Nanti tugas yang kemarin itu dikerjakan, kemudian nanti saya akan ubah menjadi bentuk penugasan, kalian tuntaskan, kalian jawab, kemudian nanti minggu depan kita ulangan, ya di hari nanti minta bantuan Fidel meriksa di hari Senin atau Selasa yang katakan masih kosong. Oke, kita lihat 10 buka halaman 161. Oke, buka di halaman 161. Sedikit membahas, ada yang bertanya, jadi itu manfaat bertanya. Jadi manfaat bertanya, jadi ada hal-hal yang emang penting, jadi saya bisa infokan lagi. Jadi ketika suatu molekul, jadi sebagai contoh gitu ya, ini misalkan BCl3. Jadi di buku textbook katakan kurang lebih ada struktur Lewis seperti ini gitu ya. Oke, struktur Lewis seperti ini. Kemudian di Google. Jadi kemarin ada yang bilang menggoogling ada yang seperti ini. Kemudian di textbook juga ada yang digambarkan seperti ini juga. Jadi Cl, ini ada Cl, ada Cl, ada Cl. Nah, jadi Pak, yang benar yang mana? Saya bingung jadinya. Ya, nah, jadi sebelum yang sudah membuka halaman 161, kita bisa pindah kita melihat halaman 147 ya. Jadi mengenai yang kiri itu adalah rumus Lewis. Jadi rumus Lewis itu adalah
adalah yang menggambarkan titik sama silang, gitu ya, titik sama silang. Kemudian kalau ada pertanyaan Sokratisnya juga sudah aktif, silakan. Jadi titik dan silang. Kemudian yang di tengah ini apa? Oke, dibahas nanti. Kemudian yang di kanan itu adalah rumus bangun. Nah, ini juga dikenal dengan rumus struktur, gitu ya, rumus struktur. Kemudian yang di tengah di apa? Nah, itu bukan rumus Lewis dan juga bukan rumus struktur. Ya, memang gabungan jadinya. Tetapi penggambaran di seperti yang di tengah-tengah itu terjadi, kalian akan amati ada di halaman 153. 153, 152 itu akan ada. Jadi penggambaran yang tengah itu adalah tujuannya untuk menunjukkan adanya ikatan. Jadi ikatan itu diganti dengan garis. Jadi garis itu mewakili dua elektron, seperti itu ya. Jadi apa yang tengah ini rumus Lewis? Bukan juga. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya ikatan, seperti itu ya, adanya ikatan. Jadi tujuannya di halaman 152, 153 ingin menyampaikan itu. Tetapi rumus Lewis yang mana? Yang kiri. Rumus bangun yang mana? Yang kanan. Ketika ada rumus bangun, ada garis-garis, berarti yang katakan elektron bebas, domain bebas, itu tidak digambar di rumus struktur. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke dalam satu halaman 161 gitu ya, 161. Saya mengacu ke pernyataan yang di box warna kuning, Saya beri contoh misalkan yang ada kejadian terjadi dalam box kuning ini adalah molekul H2O, molekul H2O. Itu terjadi di dalam molekul H2O. Molekul H2O ini ada O, kemudian terikat, kemudian ada terikat seperti ini. Ups, saya elektronnya nggak konsisten, jadi harus konsisten. Di sini kita lihat bahwa ada 4 domain, ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 domain, sehingga totalnya adalah 4 domain, maka berdasarkan halaman 161 di tabel 4.7, maka susunan geometrinya adalah tetrahedral. Tetrahedral, ya. Kemudian kita mau lihat, walaupun di dalam tetrahedral ini sudutnya 109,5 ya. Kemudian kita lihat perincian lebih rinci, di dalam 4 domain ini ada 2 domain yang katakan bebas, ada 2 domain yang terikat. Domain yang bebas kita abaikan, 2 domain terikat itu adalah untuk menentukan geometri molekulnya. Ya, geometri molekulnya. Nah, kita amati geometri molekul yang terjadi adalah ini, ada contoh ini untuk H2O itu bisa memperhatikan halaman 164. Ambil aktif, dibuka-buka, tujuannya nanti bisa dibaca kembali ya. Jadi untuk katakan di halaman 164 pertama adalah kita memperhatikan tetrahedral, begitu ya. Jadi saya gambar tetrahedralnya. Jadi saya gambar untuk memudahkan, saya pakai garis. Ini adalah tetrahedral, itu adalah seperti tripod. Seperti tripod. Oh iya, yang sudah hadir absen. Saya belum bilang absen. Oke, silakan absen di kolom chat. Nah, di sini mengenai ini adalah susunan tetrahedral, dan kemudian
Kemudian kita amati lebih detail yaitu mengenai domain terikat. Domain terikatnya cuma dua. Jadi yang lainnya adalah domain bebas. Domain bebas saya gambarin dengan ya dibilang dengan gaya saya ini. Kemudian ini ada dua, begitu ya. Jadi yang terlihat itu adalah yang terikatnya saja, atom yang ada atau yang ada atom-atomnya. Jadi elektron domain bebas itu seolah-olah kita nggak amati. Ketika kita mengamati domain terikat, maka bentuknya adalah bentuk V, gitu ya, bentuk V. Nah, di sini kita lihat kembali halaman 161, gitu ya. Di halaman 161 mengatakan gitu ya bahwa jadi ada yang namanya elektron bebas. Elektron bebas oke yang saya lingkari barusan. Nah, saya hanya menunjukkan itu pasangan elektron bebas. Jadi repulsion yaitu tolakan. Tolakan di sini istilahnya antar pasangan elektron bebas. Jadi saya singkat ya, antar pasangan elektron bebas. Jadi ada istilah muncul PEB gitu ya. Antar pasangan elektron bebas itu tolakannya besar. Kenapa? Karena mereka adalah elektron dari O dan lokasinya dekat ke O, gitu ya. Karena tidak ada yang menarik elektron bebas ini untuk terikat dengan atom yang lain. Jadi tolakannya ini besar sekali. Ya, yang merah itu besar. Jadi tolakan antar pasangan elektron bebas itu besar. Kemudian dia lebih besar, yang paling besar dari tolakan antara gitu ya. Tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Yang mana? Yang warna biru muda. Jadi dia tolak menolak begitu ya. Baik yang katakan yang di tengah ini terhadap ini juga menolak. Kemudian yang ini terhadap ini juga menolak karena harus dibayangkan seperti tripod seperti itu ya. Kemudian pasangan elektron bebas dan PEI tolakan-tolakan itu lebih besar dari ada yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil itu adalah ini yang lebih besar tolakan antar pasangan elektron ikatan. Jadi antar PEI seperti itu ya. Karena elektronnya tentunya terletak di antara tengah-tengah atom H dan atom O. Itu logikanya. Jadi C tentunya tolakan-tolakannya jadi lebih karena menjauhi intinya, jadi sudutnya itu sudut yang paling kecil, seperti itu. Maka oleh karena ada dua PEB menyebabkan sudutnya itu menjadi 104,5 derajat. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud di halaman 161 yang kotak box yang berbicara adalah tolakan-tolakan ini. Begitu ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Mangga. Oke, sudah ada. Oke, mana yang kosong untuk Senin atau Selasa? Kalau Senin kan kasihan ya yang remedial. Kalau berarti mungkin Selasa mungkin ya. Gimana? Itu saya info nanti Fidel juga bisa japri. Nanti bisa Senin, bisa Selasa. Ya, kita kan harinya itu. Minggu depan full semua. Oke, Senin dan Selasa full semua. Ya, jadinya 2 minggu lagi. Ya, jadi ada kesempatan belajar lebih lama. Senin atau Selasa, Fidel yang kosong. Saya sambil snapshot untuk yang pertanyaannya. Oke, minggu depannya lagi yang kosong.
Yang LOLT siapa? Jadi saya coba ya nggak jawab dulu lah. Masih kurang bagian itu, bagian apa ya? Oke, jadi masih ada. Oke, kita jadwalkan hari Selasa, ya, Selasa 2 minggu lagi, karena minggu depan udah full. Oke, jadi Selasa 2 minggu lagi itu adalah tanggal 3, tanggal 10 ya. Jadi kita ulangan tanggal 10. Penilaian harian bab 3 Selasa tanggal 10 November. Minta tolong dijawabkan ya Fidel. Thank you. Oke, ini sudah terjawab. Kemudian pertanyaan, Pak, kalau kita tahu sudutnya dari mana? Oke, ini sangat memperhatikan mengenai 3 dimensi, begitu ya, 3 dimensi. Kita lihat, kita perhatikan. Jadi ikuti saya. Jadi ikut sama-sama. Itu akan apa? Jadi harus aktif, gitu ya. Jadi kalau hanya dengerin akan kerepotan karena nggak melihat, gitu ya. Jadi ada di tabel 4.7 halaman 161. Jadi dibuka semuanya. Kemudian berawal dari situ. Jadi kalau 2 domain, maka sudutnya itu adalah, nah 2 domain itu 2 domain, ada domain terikat gitu ya. Totalnya jadi total domain ya. Ketika total domainnya 2, maka sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau 3, dia membentuk segitiga sama sisi, kemudian itu 120, kalau 4, itu ada bayangin seperti tripod, jadi sudutnya 109,5. Seperti itu ya. Nah, informasi untuk yang keempat, dia dasarnya adalah tripod. Ketika ada satu pasangan elektron bebas, yaitu satu PeB, dia itu susunannya seperti ini. A, ini ada pasangan elektron bebas, kemudian ini dan ini dan ini. Kemudian sudutnya itu adalah menjadi 107 derajat. Ketika 4 ini ada 2 PeB, maka sudutnya itu akan menjadi yang tadi itu adalah menjadi 104,5 derajat gitu ya. Nah, di sini kenapa yang tadi yang kita baru bahas? Karena pasangan elektron bebas itu lebih dekat posisinya dengan intinya, jadi pasti tarik tolakan ya, kok tarikan. Repelnya, tolakannya pasti lebih besar, gitu ya, lebih besar. Jadi tolakan PeB lebih besar dibandingkan PeB sama PeI, kemudian lebih besar dibandingkan PeI dengan PeI, begitu ya. Maka sudutnya ketika ada satu PeB, jadi kita boleh menyimpulkan dengan adanya satu PeB untuk kita mempermudah menghafal, dia itu berkurang sebesar sudutnya 2,5 derajat. Seperti itu. Jadi kalau di sini sudutnya adalah 109,5 derajat. Nah, kemudian kalau 5 bagaimana? Jadi 5 itu bayangin alasnya segitiga, ya alasnya segitiga, atau kalau misalkan kita bilang wajik di diamond. Nah, alasnya segitiga, kemudian meruncing ke atas sama meruncing ke bawah. Nah, itu sudutnya seperti apa? Kalau antara di dasar untuk yang 5 itu adalah yang 5, jadi ada segitiga, pasti sudutnya ini adalah 120.
Kalau dengan yang tegak ini bagaimana? Ini sudutnya pasti 90 derajat. Seperti itu ya. Dan kemudian kalau 6 bagaimana? Jadi sudutnya bayangkan dia seperti 5 segi 4 ke atas dan ke bawah. Kalau di gambar halaman 161 mungkin nggak terlihat. Jadi supaya lebih terlihat itu ya kalau kita gambar kayak gini. Nah, jadi yang ini sudutnya 90 derajat, kemudian yang atas juga 90, kemudian kalau yang ini dan ini adalah atas dan bawah itu adalah 180 derajat, ya. Jadi harapannya ini memberikan gambaran. Oke. Yang ini masih kurang mengerti bagian itu, saya nggak tahu bagian itu yang mana, silakan japri. Kemudian juga tulisan namanya LOL. IOL atau LOL. Ya, jadi ya saya nggak jawab juga, nggak bisa jawab juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, dalam penggambaran bagaimana cara menentukan mana yang domain bebas? Contoh, mengapa dalam tetrahedral H2O domain bebas digambarkan di bagian atas? Oke, jadi tetrahedral itu nggak selalu bagian atas. Yang penting ketika kita tahu H2 itu total domainnya 4, ya, jadi saya gambarin langsung 4, seperti ini, gitu ya. Jadi saya gambarin ke sini juga boleh. Jadi membayangkannya adalah struktur yang 3 dimensi soalnya. Jadi mau digambar di sini boleh, nggak masalah. Jadi ini adalah domain bebas, ini adalah domain bebas, kemudian ini domain terikat, bentuknya juga bentuk V-nya gitu ya. Jadi yang bebas yang mana saja. Ketika bayangin saja, ketika tripod, kemudian bebasnya mau ditaruh di atas, di kaki-kakinya, atau dua-duanya di kaki, atau salah satu di atas tiangnya, kemudian kakinya, pasti bentuk yang katakan yang terikat, pasti bentuknya bentuk V. Mau mengarah ke bawah, mau mengarah ke samping, mau mengarah ke depan, mau mengarah ke samping, pasti bentuknya bentuk V. Yap, jadi semoga menjawab. Jadi menentukan bebasnya domain bebas letakkan di mana? Di mana aja untuk yang tetrahedral. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang 5, nah baru itu ada semacam panduan untuk menentukan bebasnya harus diletakkan di mana. Seperti itu ya. Yang 5 misalkan sekarang contoh gitu ya, yang 5 silakan buka di halaman 164. Cari di box yang warna orange, kemudian cari molekul yang namanya IF3 bentuknya. Ya. Kita gambar, I itu golongan 7, F itu golongan 7. Jadi kalau kita gambar struktur lebih seperti biasa, ya udah kita gambarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian F-nya ada 3, F, ini F. Nah ini merupakan pelanggaran oktet. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena si I itu adalah periodenya sudah lebih dari periode 3. Jadi sangat memungkinkan dia untuk lebih dari oktet. Nah, kita lihat, kita mau hitung di sekitar I totalnya ada berapa domain. Mari kita lingkari. Ini domain bebas, domain bebas, domain terikat, domain terikat, domain terikat. Mari kita tulis total domainnya adalah 5. Begitu ya, total domainnya 5. Dengan total domain 5, kita rinci. Berarti 2 domain bebas, kemudian dan 3 domain terikat. Gitu ya, 2 domain terikat. Oke, nah mari kita lanjutkan. Oke, saya teringat
Bagi yang katakan masih belum katakan mengerti, silakan baca lagi karena saya nggak bisa membantu kalau tidak ada bagian yang dilakukan dulu. Jadi kalau katakan bisa apa pertanyaannya itu terlalu umum, artinya kan yang perlu diberikan itu kan menjelaskan seperti menjelaskan ulang. Nah itu saya akan mengalami kerepotan. Jadi harus ada bagian yang kita kerjakan dulu, kemudian, oh iya saya nggak mengerti ini. Japri lewat line, kemudian nanti saya akan terangkan di situ. Sudah ada beberapa anak yang nanya kok. Jadi jangan, maksudnya harapannya tidak menjadi pemikiran, waduh nanti saya dicap apa. Enggak, ini metodenya ya memang harus metode yang berubah seperti ini. Jadi saya nggak bisa membantu untuk mengerti materinya kalau tidak bertanya. Jadi karena saya akan kerumitan. Jadi saya menghadapi 33, ada 2 kelas, yang kelas 10, nanti ada yang kelas 12 juga ada 2. Jadi kalau saya nanyain satu-satu, nah saya kerepotan. Jadi mohon untuk aktif. Ya, sangat-sangat mohon untuk aktif. Jadi baca, nah yang penting tidak terhalangi untuk katakan kita menggali materinya, ya. Ke depan juga sama kok. Jadi maksudnya semua itu hal yang umum yang perlu kita tingkatin. Ini adalah domainnya 2 domain bebas, kita kembali 2 domain bebas dan 2 domain terikat, begitu ya. Nah, gambarannya 5 domain, maka digambarkan segitiga alasnya, bayangin segitiga alasnya, kemudian ada atas, ada tiang, dan ada tiang ke bawah, atas dan ke bawah ya. Nah, domain bebasnya itu adalah harus ya, harus di alasnya. Yang ini mah harus di alasnya. Alasnya mau yang mana saja bebas ya. Supaya dia terlihat nanti bentuk molekulnya saya pakai yang kiri dan kanan. Semau saya pakai kanan dua-duanya juga sama saja. Nah, di sini maka ini adalah atom I, ini adalah atom F, atom F. Jadi bentuknya apa ini Pak? Bentuknya adalah bentuk T gitu ya. Di buku 6164 itu ada planar bentuk T. Arti planar itu saya apa maksud ya, ini istilah di dalam chemistry, ini adalah datar. Ya, artinya bidang datar maksudnya ya. Oke. Apalagi kalau di ekonomi itu soal apa istilahnya banyak. Jadi ya kadang-kadang harus cari browsing sendiri gitu ya kalau di ekonomi. Nah, oke. Jadi mengenai itu saya ingatkan untuk PEB di total domain 5 itu tidak sembarangan. Harus diletakkan di alas segitiganya. Ya, alas segitiga. Loh, kenapa? Oke, paling apa? Itu pembahasan ya ini diterapkan dulu aja ya. Nah, itu untuk yang kelima, untuk yang keenam bebas mau di atas, mau di bawah, di kiri, di kanan masih bisa. Ya, yang kelima ini spesial. Saya kembali, masih ada pertanyaan tadi saya perhatikan. Oke, ada aksial, ada ekuatorial. Sip, ada pertanyaan. Nah, ini yang 2 sudah, ini berarti yang ini. Yang demen kayak gini. Maksudnya memang perlu baca. Jadi nggak bisa mengharapkan apa pure 100% dari apa tidak ada peran serta dari kalian repot. Saya akan juga kesulitan. Maksudnya nggak maksimal maksud saya. Oke, Pak, ekuatorial atau aksial itu apa? Oke, bisa minta bantu Japri itu ada di halaman berapa supaya yang lainnya bisa bisa mengamati. Oke, udah ketemu. Oke, ada posisi aksial dan bidang. Oke.
Oke, ini ada di halaman 165. 165 ya. Oke. Posisi jadi posisi aksial itu adalah posisi eh, semacam kayak saya bilang kayak posisi vertikal ya. Kalau aqua, equa, ekuatorial, jadi ekuatorial ini adalah bidang horizontalnya, gitu ya, horizontal. Nah, jadi kalau di sini posisi ekuatorial yang mana? Kalau di bidang ini kan terjadi di bidang yang 5, begitu ya. Yang di bidang yang 5, ekuatorialnya seperti apa? Jadi dia atas, ada 5, misalkan saya nggak gambarkan F, saya lambang A sebagai atom pusat, ini, ke sini. Yang dinamakan aksial itu yang atas sama bawah. Ini adalah aksial, ini adalah aksial. Nah, ekuatorial ada 3. Ekuatorial, equa, dan equa, gitu ya. Jadi, ekuatorial itu horizontal. Ya, kalau di dalam, ini mah sering, kalau nggak salah sering dipakai di, kalau salah koreksi ya. Nah, ini terjadi di globe, bola dunia. Ekuatorial itu yang melingkar, ya. Kemudian aksial itu yang ke atas ke bawah, gitu ya. Sudutnya berapa, nah kayak gitu. Oke, itu pertanyaannya terjawab. Kemudian yang Pak, kalau XEF4 gimana geometri molekulnya dan PEB, PEI masing-masing berapa? Kita lihat ya, XEF4. Di dalam XEF4, kita amati sama-sama, XE-nya ada 8, kita gambar 8. Kemudian F-nya ada 4. F terikat pasti satu-satu, karena F-nya butuh 1, begitu. Nah ini F, kemudian X, silang maksudnya. Artinya sekarang kita amati ya, yang di untuk XE-nya. Untuk XE-nya berarti ada bebasnya ada 2, kemudian terikatnya ada 4. Artinya memiliki total domain adalah 6. Dengan demikian, kita lihat rinciannya, berarti ada 2 domain bebas, kemudian 4 domain terikat. Sekarang kita lihat untuk domain bebas. Nah, ini 6 ya, 6. Jadi segi 4 datar atau segi 4 planar bahasa kimianya. Ini atas, tiang ke atas sama tiang ke bawah. Nah, untuk mempermudah saya pakai yang atas sama bawah. Nah, ini kalau untuk 2 domain bebas, ya memang ini nggak boleh sembarangan, beri tambahan yang ini. Nah, ini taruh di atas, kemudian taruh di bawah. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kita amati, ini adalah XE, ini ada F, 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 F. Jadi rumusnya, maksudnya bangunnya bentuknya apa? Bentuknya adalah segi 4 planar. Jadi dibilang begitu ya. Jadi ini untuk XE4, bentuknya segi 4 planar ya. Sudutnya berapa? Ya, kita ketika sudah membayangkan menemu ini sudutnya segi 4 datar, berarti pasti sudutnya 90 derajat, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, pertanyaannya sudah berhenti. Kalau ada lagi silakan begitu ya. Baiklah, jika nggak ada pertanyaan, saya coba lanjut lagi.
Mau langsung ngomong juga boleh. Ini ada satu yang tidak masuk ya. Nomor absen 2 ya. Ini terima kasih sudah sesuai dengan susunan. Oh, nomor 2 Brian. Brian minta tolong diganti. Oke, nanti kalau kesulitan saya ini ya Pak, nanti saya pandu. Berarti bukan Farel juga. Oh, Farel mah kurang strip, kurang minus. Berarti bukan nomor 2, bukan nomor 10. 31, 32, 31 nggak ada ya? 31, 30, KM minta bantuan. 31, 30, di mana nggak ada? Iya, 31, 30 nggak ada. Oh, 31, 30. Oh, ada satu ya, yang satu nggak. Oh, sampai 34 tuh kalian di sini ya. 30, 31 nggak ada. Oh, yang 30 nggak ada atau 31-nya ya. Ya oke, saya nggak. Farel sama Brian, tinggal Farel sama Brian ya untuk ini diganti. Harapannya besok sudah ganti. Ini apa di info dari sekarang. Kalau misalkan tetap maaf nanti besok masuk. Maaf sekali ya. Ini diinfokan aja supaya bisa mengganti nanti semacam kayak apa namanya ya. Ini namanya remove from meeting. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana menentukan elektron maksimum dan minimum suatu unsur? Misalnya dalam ikatan Lewis, biasanya ada yang melebihi atau kurang otet. Nah, batasnya berapa elektron? Untuk mengetahui maksimum atau minimumnya, kalau dilihat dari halaman, jadi lihat sama-sama gitu ya. Jadi halaman 161 lagi, jadi tabel 4.7 lagi gitu ya. Jadi maksimum elektronnya adalah yang total domainnya 6 ya, itu maksimum. Total domain 6. Jadi maksimum itu adalah elektronnya 6 kali 2, jadi 12 elektron. Begitu ya. Nah, jadi ini maksimalnya demikian. Nah, seandainya ada satu domainnya itu isi 4 elektron, ya mungkin melebihi dikit lah dari 12 ini. Jadi kalau ini kan 1, 2, 3, 4. Seandainya kalau ini ada 4 elektron gitu ya, 4 elektron jadi ada double gini, terus ini double-double, ini double-double, ini double-double, 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 ya maksimum jadi 24 elektron. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Ya, ini 6 kali 4. Kalau sampai ada, ya. Jadi maksimal yang itu. Oke, semoga sudah terjawab. Kalau minimumnya, ya sudah. Ini adalah maksimal. Kalau minimumnya berapa? Minimum ada total domainnya ada 4. Ada 2. Jadi total domain ada 2. Ini mah 2 kali 2. Jadi 4 elektron. Gitu ya. Nah, total domain 2 juga misalkan ada CO2, saya gambarkan struktur Lewisnya. Ini berarti total elektronnya ada 8 elektron masih. Ya, kalau single, kalau ikatan tunggal, ikatan double, nah jadi berbeda. 30 dan 31 yang enggak ada. Oke, saya coba ingat-ingat. Iya. Sekarang kita masuk dulu ke
ikatan, jadi yang waktu yang tersedia, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lihat bagian kepolaran, polar molekul. Nah, kalau polar ini di dalam istilah kayak misalkan bipolar ya, psikologi. Jadi psikologi ini ada bipolar, jadi ada orang yang mengalami langsung bisa seneng, kemudian juga bisa langsung sedih. Nah itu, tapi frekuensinya itu terlalu, jeda waktunya terlalu cepat. Saya pernah ketemu dengan bipolar, begitu ya. Kadang sedih, habis itu ditemui kadang lagi cerianya banget. Tapi kalau lagi sedih, murung banget, gitu ya. Nah, jadi ada di sini polar itu ada kutub, gitu ya. Kalau di dalam kehidupan manusia ada senang ya positif, kalau sedih yang negatif, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita mau berbicara kepolaran molekul. Jadi yang kita mau amati tujuan akhirnya adalah molekul. Yang menyusun molekul itu adalah ikatan kovalen. Yang menyusun ya, ikatan kovalen. Sekarang saya ambil contoh adalah ikatan dan menunjukkan molekul juga sekaligus ya. Ini misalkan ada molekul H. Karena molekul H itu cuma terdiri dari satu ikatan kovalen, nah kita bisa membicarakan sebagai contoh ikatan kovalen. Karena sama-sama atom H, nah kita melihat data keelektronegatifan. Nah, di dalam keelektronegatifan, jadi atom H-nya sama ya. Atom H-nya sama. Keelektronegatifan atom H ini sama, jadinya kekuatan untuk menarik itu sama. Sehingga posisi elektronnya kurang lebih kita anggap dia di tengah-tengah, dia tidak bergerak. Ya. Nah, ini kita sebut dengan ikatan kovalen non-polar, gitu ya. Jadi karena kekuatan sama, elektronnya di tengah-tengah, dia tidak berpihak ke kiri atau tidak berpihak ke kanan, ya. Ini kita namakan ikatan kovalen non-polar, non-blok begitulah ya. Kalau bahasa lainnya non-blok. Keelektronegatifannya sama. Sekarang kita mau lihat berkaitan sama HCl. Jadi HCl ini molekul, ikatannya cuma satu. Si Cl memiliki keelektronegatifan lebih besar dibandingkan H. Artinya, elektron lebih tertarik ke Cl. Jadi, kita sebut di sini adalah delta negatif, ini adalah delta positif. Berarti kutub positif, kutub negatif. Yang namanya kutub kita sebut polar. Ya, jadi ini kita namakan ikatan kovalen polar. Oke, coba saya mau minta, minta Reynal, coba kalau menyimpulkan dengan bahasa yang Reynal mengerti, kira-kira kovalen polar sama ikatan kovalen non polar ini sederhananya kayak gimana, Reynal? Bisa bantu opininya Reynal gimana? Silakan on-kan video sama audionya. Gimana, Ri? Menurut Mbak ya yang bahasa langsung aja atau kayak gini Pak gitu. Kalau non polar energinya kayak energi dari unsurnya kayak nggak sama gitu. Kalau yang Non polar. Terus ungkapin lagi, ada lagi yang mau disampaikan, diutarain. Kalau yang polar
beda ke elektronegatifan. Oke. Udah ada lagi nggak? Atau ada lagi? Bisa ada lagi. Cukup? Iya udah. Udah ya, oke. Thank you, Ray. Jadi yang katakan yang boleh saya mau dukung adalah kalau yang polar beda keelektronegatifan atau kita boleh bilang beda atom. Jadi ikatan yang beda atom pasti polar, begitu ya. Ikatan kovalennya pasti polar. Nah tadi yang pertama, pernyataan pertama dikoreksi. Jadi untuk non polar itu atomnya sama, gitu ya. Ikatan antara atom-atom yang atomnya sama persis begitu ya. Oke, itu dia. Nah, untuk nomor absen yang ada, kalau nggak salah contoh misalkan Valerie nomor absen 30 kali ya. Oh, 29 atau 30 ya. Yang oke, Valerie yang nggak ada tuh siapa sih? Sal siapa namanya? Sally, Pak. Siapa? Sally ya. Nah, itu ya itu intinya dianggap ada Sally-nya. Soalnya di database sekolah itu Sally-nya masih ada. Ya. Jadi apakah Valerie setelah Sally atau sebelum Sally? Paling itu aja. Oke, jadi Valerie 30 ya. Oke. Jadi nanti diperbaiki aja untuk datanya Valerie 30 gitu ya. Jadi di data sekolah ternyata saya cek waktu masukin MITES itu namanya masih ada gitu ya. Itu aja. Nah, sekarang kita lihat, jadi intinya kalau beda atom, beda keelektronegatifan berarti ikatannya pasti polar, begitu ya. Yang katakan yang keelektronegatifan yang lebih besar pasti membentuk kutub negatif. Nah, kemudian sekarang kita mau membicarakan molekul yang ada lebih dari beberapa ikatan kovalen. Contoh, begitu ya, contoh. Nah, Nah, ini ada hubungannya dengan geometri molekul kalau yang ini. Jadi bentuk molekul, jadi menyambung. Jadi harapannya yang tadi itu sudah bisa lebih paham begitu ya. Jadi harapannya bisa ngikutin. Nah, sekarang kita bicara molekul. Jadi kepolaran suatu molekul. Contoh, kalau yang ini kita langsung sebut ya, kalau misalkan molekul adanya ikatan kovalen cuma satu. Berarti kalau kovalennya nonpolar, berarti molekulnya juga nonpolar ya, karena kalau yang satu HCl ini termasuk molekul polar. Karena satu molekul ini hanya ada satu ikatan. Nah, sekarang kalau dua ikatan yang kita amati contoh adalah H2O. H2O. Jadi H2O tadi kita tak ketahui sama-sama dia itu punya dua bebas, kemudian bentuknya juga bentuk V, ini H dan ini H. Seperti itu ya, bentuk V atau bentuk bengkok. Kita analisa apakah ini polar atau tidak, begitu. Untuk O, elektronegatifan itu lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi kita amati karena dia bentuk V, jadi langsung aja seperti ini, bentuk V ini datar, O-nya itu menarik elektron, ya lebih kuat dibandingkan H, karena posisi O lebih dekat dengan F. Maka di sini akan terbentuk yang namanya delta negatif, yang ini delta positif, dan ini delta positif. Waduh, gede banget. Nah, sekarang ini molekulnya polar atau non polar gitu ya. Kalau kita lihat ikatannya, ikatan beda atom ya. Yang ini mah ikatan kovalen polar. Yang ini juga adalah ikatan kovalen
polar, begitu ya, ikatan kovalen polar. Nah, di dalam ikatan kovalen polar ini, jadi kalau misalkan ikat kovalennya polar ada dua, berarti kita harus memperhatikan bentuk molekulnya seperti apa. Kita lihat bentuknya seperti bentuk V, begitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat ada positif, delta positif kan atomnya ya, delta positif, kemudian O-nya delta negatif. Artinya di sini asa terbentuk bahwa di sini itu terakumulasi yang delta positifnya ya. Nah, jadi secara garis besar melihat keseluruhan, maka yang di atas itu adalah negatif, ya, yang di bawah itu adalah positif, ya. Jadi simbolnya ini positif, yang ini tanda panah itu adalah negatif, ya. Jadi elektron itu terakumulasi negatifnya yang di panah, yang panah, gitu ya. Jadi ini kita bilang molekulnya adalah, molekul H2O itu adalah polar, gitu ya. Nah, sekarang saya misalkan lagi untuk misalnya CH4. Di dalam molekul CH4, ini kan totalnya 4 domain, gitu ya. Saya pakai strukturnya langsung. Ini 4 domain dan bentuknya adalah tripod, begitu ya. Nah, sekarang antara C dengan H itu nilainya, keelektronegatifannya lebih besar yang mana ya? Itu bisa lihat tabel 4-1 halaman 170. C-nya 2,5, H-nya 2,1. Berarti C-nya masih lebih besar ya. Berarti yang di C itu adalah delta negatif, ini adalah delta positif ya. Delta positif. Kemudian kita lihat semuanya kan beda atom ya, C sama H beda atom. Jadi semuanya itu adalah ikatan kovalen polar. Gitu ya, ikatan kovalen polar. Jadi di dalam ikatan kovalen polar ini kita lihat bentuknya 3 dimensinya. Jadi bayangin seperti tripod ya, ada atas, ada bawah, dan dia tersusun seolah-olah merata. Jadi secara 3 dimensi itu merata. Maka molekul di sini, karena dia merata, molekul di sini adalah molekul nonpolar. Jadi CH4 itu adalah molekul nonpolar. Kenapa? Karena kutub-kutub positifnya itu tersebar di mana-mana, ada di atas, ada di bawah, gitu ya, secara merata, seperti itu ya. Dan akibatnya, oke. Jadi sekarang saya coba simpalkan, Jadi kalau misalkan H2O, susunannya adalah bengkok ya. O ini adalah orang yang kuat untuk menarik. Jadi ini ada tali, ini orang, ini H, ini ada orang O. Nah, kalau di sini dipakai ini kan datar, O-nya menarik ke sana. Berarti pasti si H sama H ini ada kemungkinan dia bergerak. Ya, jadi goyang gitu ya. Berarti kalau goyang itu polar. Nah, sekarang kalau C, bayangin ada orang di tengah, kemudian dia itu kekuatan menariknya super duper, dan dia menarik ke arah ke C semua. Kira-kira posisi C-nya itu diem nggak? Jadi di sini nggak ada satu kekuatan yang katakan menyebabkan bisa ngeblok ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, elektronnya itu nggak ada yang ngeblok. Jadi yang ini kalau misalkan pakai permisalan yang lain, maksudnya dia ditarik oleh orang itu tripod posisinya, ditarik ke atas dan tarik ke bawah, posisi C-nya gimana? Bergerak atau tidak? Nah, ini nanti tidak bergerak karena kekuatannya sama. Dan ini adalah disebut molekul nonpolar. Jadi sampai di sini aja, ini nonpolar, kemudian bisa dibaca-baca lagi ya.
yang ini adalah polar. Baiklah, kemudian kalau ngelihat latihan itu bisa dilihat di halaman 174 baca-baca, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, oke nggak ada pertanyaan lagi. Iya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu besok ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Silakan absen dulu. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Iya, sama-sama.